Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Abang kenapa sih? Bang, selamat sore Medan dulu sama Tribuners. Oke. Ya kan? 1, 2, 3. Selamat sore Medan. Halo Tribuners, kita Melamun. balik lagi di Selamat Sore Medan nih Bang. Iya. Kenapa Bang melamun? Karena judulnya Iya. shock gitu ya. Shock. 300.000. Umur 14 tahun. Aku tadi menghayal, aku 14 tahun masih main di sawah-sawah, ngutip keong mas, Iya, kan? main-main ala tradisional gitu Pulang kan, ngaji, main bola. Ngaji ya Bang? Ngaji sore, ngaji masjid. Ya alhamdulillah ya, Iya ya kan? Allah Bang. Padat kali kegiatan, jadi nggak terfikir. Iya, teralihkan hal-hal yang sejenis itu. Dan dulu belum ada pandi-pandian Iya, kayak gitu kan. Peralihan zaman Bang. Bayangkan pulang sekolah itu ngaji sore, habis itu les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris itu kan 3 kali seminggu. Kalau nggak les ya main bola. Malamnya pencak silat. Wih, Padat kan. ngeri kali. Sangat produktif sekali masa kecil Bang Kalau Tajli. tahu umur 14 tahun. Aku 14 tahun itu SMP ya? SMP kelas 3 lah. SMP ya kan. Foya-foya enggak deh. Enggak sama Mbak, aku les. Ya di rumah, taunya rumah sekolah les, tidak kemana-mana. Gitu. Iya. Ya paling itu kegiatan-kegiatan akademis aja ya kan. Enggak, yang namanya bermain pun masih, karena aku orang introvert sebenarnya dulu masih kecil. Sekarang jarang sangat tidak ya. mengikuti ini arus Bang. Oh, iya. Salah bergaul. Hah, ini jangan-jangan salah bergaul juga Bang. Iya kan? Pergaulan, lingkungan dan Mm-mm. apa ya? Kebanyakan nonton yang enggak. Nah, ini kita kasih selamat Tribuners nih. Hari ini Selamat Sore Medan edisi 18 Oktober. Tentu aja kita akan nge-share ke kalian top 3 news today. Berita yang paling banyak dibaca hari ini, berita yang menggemparkan, viral, dan yang paling diminati Tribuners. Nah, sebelum kita tadi ada sedikit sudah dibahas mengenai berita pertama ya Bang, tapi izin dong. Iya, Kita buka masker izin ya. buka masker karena di Tribun juga masuknya kemari itu ke kantor kita sangat ketat. Kita harus scan barcode Peduli Lindungi supaya memantau aktivitas di Dalam dalam ada gedung. beberapa orang gitu. Jadi tetap yang namanya jaga jarak ya walaupun di studio gitu Iya. Tribuners. Jadi aman lah ya, insya Allah aman ya. Dan nah ini berita pertama Bang, berita tidak mengenakan perbuatan senonoh itu tadi. Perbuatan senonoh apa tidak senonoh? Perbuatan tidak senonoh. Iya, tidak senonoh. Seorang remaja, ini kok antara korban juga lah dia ya. Dan juga kita sempat bingung tadi untuk meletakkan kasus ini seperti apa gitu kan. Apakah perbuatan cabul? Kalau cabul itu kan satu orang tidak bersedia kan harusnya kan? Dan Iya kan? Yang mencurigakan itu dibawa ke Oyo, kemudian masuk kamar terus. Berarti persetujuan Iya, dua-dua. dan juga di dalam video itu tidak ada penolakan sepertinya. Sepertinya terlihat tidak ada, ya pokoknya sama-sama suka lah ya kita bilang ya. Kita sebut saja namanya dengan nama samaran ya. Bunga. Kenapa? Tunggu dulu. Aku kadang-kadang nih ya kalau kasus yang berbau susila gitu ya kan, asusila gini. Kenapa sih korban itu kan biasa perempuan selalu pakai nama Bunga. Bunga tuh kan Bang dideskripsikan sebagai sesuatu yang indah loh Bang. Ya udah, perempuan kan indah. Ya cuman kan kenapa korbannya tapi kan sudah Ternodai. Iya, sudah ternodai. Ya supaya simpel aja, nggak mungkin capung, sebut saja namanya capung. Kan nggak Iya mungkin. benar-benar. Kenapa inisial aja lah, tapi Iya. sudahlah tidak merusak nama Bunga ya, bukan bermaksud di situ ya. Ya, nama samaran kita sebut saja namanya Bunga. Remaja putri kini harus menanggung malu, Bang. Iya. Akibat ulah kenalannya yang tega, nih kita nggak tahu bahasanya nih, mencabulinya atau yang tega melakukan perbuatan menggauli. asusila, iya, bersama, dan saat melakukan hubungan asusila tersebut ternyata Di-upload di story Facebook. ya direkam, disiarkan di story Facebook. Hingga abang tahu kan media sosial Facebook itu jangkauannya, Iya. ya kan? Tiba-tiba rupanya tetangga yang tahu. Nggak tahu ya kan, tidak disangka dan tidak diduga tetangganya ternyata menonton story Facebook itu. Dan kemudian tetangganya tuh ya sebagai bentuk kepedulian lah ya juga ya Bang ya. Iya. Ngelapor Supaya jangan ke- meluas kemana-mana, Iya. dilaporkan. Ngelapor ke ibunya ini, Ibu si perempuan. ibu si perempuan, Ibu M lah kita bilang ya. Kemudian ya setelah ibunya ini tahu, langsung spontan dia langsung ngelaporin kasus ini ke Polrestabes Medan Bang. Iya. Dan tapi menurut ibunya ini nih Tribuners ya, setelah dilaporkan kasus ini belum ada tindak lanjut. Waduh. Bahkan katanya sudah 1 bulan sejak hasil visum keluar dari Rumah Sakit Bayangkara Medan juga belum keluar. Oh, sudah 1 bulan hasil visumnya belum keluar. Iya.
Dan dia berharap juga, ibunya berharap Polda Sumut bisa melanjutkan kasus ini dan mengamankan kenalannya si anaknya itu tadi, pria itu tadi yang sempat beradegan intim. Tapi itu tadi Bang, kan kita kalau Abang udah lihat videonya. Udah dikit aja. Potongan Dikit ya. aja, Kelihatannya tidak apa ya, tidak ada penolakan, tidak pemaksaan. Kayak happy aja orang itu. Iya kan. Gitu. Tapi di sini saat itu Bunga diwawancarai, dia ngasih statement bahwasanya dirinya nggak sadar jika aksinya direkam oleh para pelaku. Tidak sadar aksinya direkam, Tapi melakukan aksinya sadar. Iya itu. Iya, tapi Itu. sama aja itu tidak perbuatan tidak Ya, terpuji nanti gitu kita ya. tanya, tapi kita Lihat dulu. saksikan dulu videonya. Kronologi awalnya ini loh Pak, anak saya bel. Kau di mana nak? Di jalan mak. Dia pulang kau? Iya. Saya pulang. Aku tengok-tengok lah ya kan. Nah, aku pulang juga setengah 6 sore. Sampai rumah dia nggak ada. Telepon lah dia, kau di mana? Aku di jalan mak. Di lapangan Kata Bima. Pulang kau. Kata Bima ke rumah kan cuma 10 menit aja. Iya. Enggak sampai-sampai juga. Habis itu telepon lagi, masih di jalan mak. Dan dipanggil lah si bapaknya, jemput anakmu tuh. Jemputlah sama bapaknya di simpang, diantarlah dia sampai rumah sama anak itu si Ida. Udah suruh masuk lah dia. Udah masuk, ditanya lah sama si bapak tadi. Kau ngambil anakku di mana? Di jalan. Dari mana kalian? Dari Kata Bima. Kok lama kali sampai maghrib kayak gini kok nggak pulang-pulang? Iya bu, sorean. Ya udah pak. Terus dia dinasihati sama bapaknya, kalau ngambil anak orang itu baik-baik, jumpa di rumah, permisi sama orang tuanya. Kalau dikasih izin ya keluar, kalau enggak ya udah. Habis itu ya udah pak. Terus dia permisi pulang. Nah, itu tadi kan Yuta sempat membacakan bahwasannya hasil visum sudah sebulan belum keluar. Nah, hasil visum itu ketika memang ada pemaksaan kan. Tapi kalau nggak ada pemaksaan, hasilnya kan bukan berarti pencabulan gitu kan. Makanya ini sebenarnya bukan kasus pencabulan tapi pencemaran nama baik, ya kan? Iya sebenarnya aksinya berdua sama-sama melakukannya dengan sukarela. Sukarela tapi di bawah umur. Kena juga sih. Anak di bawah umur kena pidana bang. Kena. Pelakunya juga. Iya. Pembinaan mungkin. Ya kita tanyalah wartawan yang sudah mendalami kasus ini ya. Fadli. Oke, halo, selamat sore Fadli. Halo, selamat sore Bang Tasli, Kak Yuta. Iya. Yap, gimana Fadli, bang? bisa dijelaskan kronologi sampai apa? Awal mula korban mengenal itu dari mana gitu? Baik Bang, kasus ini berawal dari perkenalan Facebook melalui Facebook antara korban dan pelaku. Jadi mereka berjanjian ketemu di tanggal 5 September 2021 lalu. Yeah. Nah, setelah bertemu mereka jalan karena si cewek ini diiming-imingi duit 300.000 untuk nemani jalan-jalan saja, Bang. Namun bukan jalan-jalan melainkan ke sebuah penginapan di Jalan Mandala Bypass, Bang. Oh, ya? Dan ternyata di dalam itu sudah ada pelaku yang berinisial B menunggu keduanya, Bang. Oke. Jadi si cewek ini tidak bisa menolak dan ya di dalam kamar itu 3 orang, Bang. Jadi mereka melakukan hubungan layak suami istri, namun yang berinisial B ini hanya memegangi saja, Bang, tidak menidurin si korban, Bang. Seperti itu, Bang, kira-kira, Bang. Gimana maksudnya? Megangin aja? Kalau yang satu, laki-laki yang satu tidak sampai melakukan hubungan seperti orang dewasa, tapi pria, ya? yang sepasang lagi ibaratnya mereka sempat ya. Iya, Bang. Dan si pelaku ini yang satu lagi itu yang memegang handphone itu, Bang, dan membuat story di Facebook, Bang. Oke, itu kejadiannya berarti September ya? Tadi ya katanya ya? Ya, 5 September. 5 September kan Fadli. Nah, untuk dilaporkannya ke Polres Tabes. kapan? Tanggal berapa? Setelah ibunya mengetahui dari tetangga video yang diberikan tetangganya bahwa saat itu story diduga telah selesai melakukan perhubungan. Jadi diupload ke sosial media. Jadi tetangganya tahu
Tetangganya ini merupakan teman korban juga Waduh. dan langsung melapor kepada ibu korban. Disitulah ketahuannya bahwa saat pergi minggu kemarin bahwa korban itu ke salah satu penginapan, sehingga orang tuanya langsung membuat laporan ke Polrestabes, namun dilimpahkan ke Polda Sumut karena ada menyangkut undang-undang ITE. Nah, sampai sekarang memang keluarga korban itu masih melakukan upaya menanya bagaimana perkembangannya, namun pihak kepolisian hingga kini belum menyebutkan hasil visum. Sementara itu yang ditunggu-tunggu dari pihak keluarga. Begitu juga kedua pelaku hingga kini masih menghirup udara bebas, Bang. Seperti itu. Jadi yang dilaporkan ini sebenarnya adalah tindak pencabulan atau ITE tadi ke Polda. Nah, karena kebetulan ini disebar di sosial media, jadi laporan itu dilimpahkan ke Polda. Mungkin ada kaitan dengan lebih undang-undang kena ke ITE-nya. kasus ITE ya. Tapi kalau kasus ITE apa hubungannya dengan visum? Toh dari ITE kan bisa dari, kalau ITE ya buktinya ya dari rekaman itu saja kan sudah, nggak perlu visum. Kenapa Polda terlalu lama ya? Aku pikir ya Bang ya. Ada Ya, karena ada penjelasan dua nggak dari kasus Polda? itu, Kak. Jadi Ada pertama dua yang kemungkinan. dilaporkan itu kasus dugaan Pelecehan. ruda paksa, dan yang kedua itu karena menyebarkan ITE. Jadi dilimpahkan keduanya di Polda Sumut. Oh, ada dua yang dilaporin gitu. Oh, aduh, jadi spesialis aku Bang lihat kasusnya ini. Kalau dari keterangan polisi yang dikonfirmasi gimana? Belum, Bang. Tadi kita Belum, coba menghubungin Kabid Humas, cuman kemungkinan dia lagi sedang ada sibuk. Jadi tadi pas kita hubungi, dia bilang nanti ditelepon balik. Mungkin lagi ada kegiatan deh, Bang. Tadi sempat wawancara si Bunga ini, Korban. Bang, bisa diulangi, Bang? Tadi Fadli sempat wawancara sama si Bunga. Sempat, Bang. Cuman memang pas wawancara kita tidak melakukan rekaman, dikarenakan memang menjaga itu. Privasi ya. Kondisi itunya ya Bang ya, kondisi fisik atau kondisi mentalnya gimana nih si Bunga? Terlihat seperti apa gitu? Karena kan shock ya ngelihat. Dan apa yang dikatakannya terkait peristiwa itu? Ya, dia ngakunya kalau memang saat itu terbujuk karena uang 300.000 itu, Bang. Waduh. Jadi dia termakan bujukan oleh rayuan si pelaku, Bang. Oke. Kalau Fadli lihat sendiri waktu proses wawancara itu gimana? Kelihatan fisiknya atau Kondisinya. kondisi mentalnya kelihatan linglung kah atau stres kah, depresi kah? Ya, kalau tadi kita lihat gerak-geriknya, dia memang ada penyesalan terlihat dari mukanya, namun dia tidak banyak bicara ketika kita wawancarai. Jadi kita lebih fokus kepada ibunya saat wawancara tadi di rumahnya, Bang. Apa kata ibunya tadi, Fat? Jadi ibunya ini memang hingga kini menyesalkan itu, Bang. Artinya dia juga bingung melihat kasus ini karena tindakan kepolisian tidak ada, Bang. Iya. Jadi bolak-balik pihak keluarganya ini mengechat nomor kontak yang diberikan Polda Sumut, namun memang tidak ada respon yang memuaskan, Bang. Artinya hasil visum bahkan udah 1 bulan ini memang tidak keluar. Apalagi Jadi memang sudah sebulan juga tidak diekspos sama media ya, mungkin jadi kurang perhatian polisi ya. Ya, kuat dugaan seperti itu, Bang. Ya, kita berharap kepada pihak kepolisian setelah dieksposnya berita ini bisa cepat tanggap untuk merespon laporan dari korban. Kasus Apapun ini, ceritanya, mau masuk ke ITE-nya kah atau pencabulannya kah? Kita harap bisa diproses. Oke, Fadli, terima kasih laporannya. Kita nantikan konfirmasi dari Polda Sumut ya terkait kasus ini. Baik, Bang. Oke. Selamat sore, Selamat Bang. sore. Dan Kak Yuta. Yap. Waduh, mungkin gini ya Bang. Istilahnya kepolisian mungkin lihatnya gini kali Bang. Ini bingung ini, dua-dua dilaporin kasusnya kasus ITE 1, kasus pencabulan, ya kan? Jadi dia juga sebenarnya ini ada 2 kemungkinan kan. Kalau kita bicara kemungkinan pencabulan tadi atau ruda paksa sama UU ITE. Tapi kan berkasnya harus lengkap dua-duanya. Nunggu visum tadi dari rumah sakit. Kalau visumnya belum keluar, apapun hasil visum harus menunggu hasil visum. Kalau keluar
tidak ada dugaan ruda paksa di situ, barulah berlanjut ke kasus ITE tadi. Oke, berarti satu persatu Harus, ya, iya. tahap per tahap ya, jangan kayak Jangan loncat tiba-tiba hasil visum belum keluar tapi udah UITE ditindak, ya. kan. Nanti takut kayak yang Iya. Polres sebelah ya kan. Salah mekanisme. Tiba-tiba dicopot. Oh iya, kan kepolisian kita juga apa ya, ada prosedurnya ya yang mana. Mudah-mudahan hasil visumnya, tapi memang visumnya ini kerja sama. Harusnya 2 hari sampai 5 hari biasa hasil visum udah keluar. Kan di Rumah Sakit Bayangkara Medan ini kan kerja sama kepolisian juga kan. Harusnya bisa lebih di ya kita berharap hasil visumnya lebih cepat keluar supaya proses penyelidikannya ini bisa berjalan dan kasihan korban menunggu. Iya, dan biar juga terungkap fakta yang sebenarnya seperti apa. Jangan kita membuat opini-opini atau ya pemikiran-pemikiran baru, Bang. Gini lah, membuat efek jera juga buat pelakunya. Jangan semena-mena kayak gitu, nanti ada contoh yang lain juga melakukan hal yang sama. Dan anak di bawah umur, ya ampun. Ini juga salah satu bentuk nyata kurangnya perhatian orang tua. Bimbingan, perhatian orang tua. Sangat-sangat, Bang, 300.000 loh, Bang. Ya. Dan kemudian apa tujuannya menyiarkan di story? Yes, tapi kalau aku sekilas tadi lihat ya, walaupun di blur ya Tribuners ya, seperti bangga ya. Iya, dan kan itu kayak dari kamera depan ya, sepertinya ya kan. Karena kalau kamera belakang nggak akan mungkin dia akan lihat pas sekali posisi wajahnya di mana, pasti kamera depan, dan terlihat si perempuan juga sepertinya kayak melihat gitu ya. Aku pikir kalau korbannya nggak tahu, tapi kita nggak tahu ya, berasumsi nih jadinya sekarang gimana ya kan, atau dirayu dengan tambahan uang segala macam ya. Mudah-mudahan para orang tua lah ya, Bang. Ini nggak berdoa. Mudah-mudahan para orang tua bisa lebih untuk menjaga anaknya gitu ya, mengenai di pertemanan atau penguatan pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Ya, dan buat kalian, nah ini dia salah satu contoh buruk pemanfaatan teknologi sosial media. Harusnya bisa nge-share ya kan prestasi kalian, ngapain kek buat tanaman hidroponik ya. Hidroponik bener. Atau kenapa? Belajar berladang, bersawah gitu. Atau boleh sih nggak bermanfaat sekali, boleh lah misalnya keseharian kalian, tapi tidak yang perbuatan atau tidak belajar robotik kayak anak satu baru menang robotik. Iya, wah, tingkat nasional juara 1. Nah, itu anak SMP zaman sekarang, ya Allah, Dek, salah pergaulan, Dek. Harusnya kemana? Iya, di dunia pendidikan dulu lah. Iya, harus ngaji lah, perdalam. Kalau nggak pun olahraga, pencak silat, main bola, kaki ayam pun nggak apa-apa. Banyak sarana-sarana buat untuk menghabiskan waktu ya, Bang ya. Kalau kebanyakan waktu karena dari udah PTM sekarang ya, PTMT ya. Udah mulai. Ya udahlah, semoga kasus ini cepat selesai. Ya, agak lemas-lemas juga dengar kasus ini ya. Aduh, kasihan banget, Bang. Orang tuanya itu. Masa depan. Lihatlah orang tuanya tadi sedih kali. Iya sih. Dia masih, Bang, ini ada komentar dari netizen nih, Bang, terkait kasus yang pertama ini. Dari Bang Andi Gunawan, polisi militer. Oh, polisi militer nih ya kan. Apa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila, mau-mau aja tuh demi uang jadi hancur masa depan tersebut. Iya, Bang. 300.000. Tapi ada juga nih, Bang, yang kayak berbeda lah ya kan dengan yang ini. Kalau dicabuli nggak mungkin tuh anak perempuan diam aja ya. Waduh, itu tadi anggapan orang kan bisa jadi yang berbeda. Kadang kan kita bisa melihat sekilas melalui videonya tadi kan. Iya, nah ini sama nih juga, dia bilang, pesan saya jika punya anak itu harap dididik dengan baik, efeknya kebanyakan pergaulan bebas. Dah lah, pusing, Bang, lihat anak zaman sekarang. Ya lah, kalian harus lebih produktif lah memanfaatkan waktunya. Nah, udah lah, Bang, kita balik lagi ke berita kedua. Dari mana nih? Asahan? Dari Tanjung Balai, Kota Kokang ya. Maaf, Kota Kokang. Nah ini dia, Bang. Kan aku bilang apa? Gak ada efek jera. Sama apa ini? Tindakan premanisme. Oh, lagi-lagi premanisme. Gak ada efek jera itu. Kalau hanya sekedar buat surat pernyataan, bikin klarifikasi, permohonan maaf, besok bebas. Aduh, gak ada itu. Nah, kalau kemarin-kemarin di Medan nih marak kan. Ini lihatlah, udah jadi keluar Medan kan? Udah merambat ke Tanjung Balai. Tanjung Balai ya kan, yang dimana kalau lebih ke daerah itu kan harusnya
Ih, aku Lebih ke kenal loh. keluargaan. Iya, aku kenal sama kau. Ih, kau bapaknya si ini kan? Ah. Iya kan? Iya, saling kenal. Medan ini kan kebanyakan orang pendatang, banyak nggak Iya. kenal, wajar lah ya kan. Ini kan di daerah tuh harusnya lebih kekeluargaan, lebih kental. Nah ini bang, video pungli seorang preman yang beraksi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai baru-baru ini viral di sosial media. Ya, pasalnya preman yang diketahui belakangan bernama Aron Hutasoid, 33 tahun. Waduh, 33 tahun udah jadi preman ya. Nah, kerja apa bang? Warga Jalan Jenderal Sudirman kilometer 7 si Jambi Datuk Bandar Tanjung Balai melakukan pungutan liar terhadap pemilik kafe. Dan dari video tersebut terlihat Aron meminta sejumlah uang kepada pemilik kafe dan terlihat juga dia menendang barang milik korban serta mengancam untuk menikam korban. Yes. Kita lihat aja Kita lah lihat dulu. videonya dulu. Kemenkan belati tersebut saudara bawa. Gimana saudara buat belatinya? Di pinggang saya. Pinggang. Berawal dari video viral yang mana di salah satu kafe di Batu Tujuh terlihat dalam video satu orang laki-laki melakukan pengancaman dan percobaan pemerasan terhadap pemilik kafe. Jarak sekitar 2 hari sesudah kejadian viralnya video tersebut, kami Satreskrim Kota Tanjung Balai melakukan penyelidikan, di mana pada hari Kamis malam kami dapat mengamankan tersangka pelaku di salah satu kafe juga di kilometer 7 Tanjung Balai, yang mana saat diamankan dari pinggang sebelah kanan pelaku kita menemukan satu buah pisau berbentuk belati. Nah, itu dari pihak kepolisian ya, Bang ya. Iya, videonya nggak kita tayangkan karena ada adegan kekerasan ya. Iya, nggak bisa. Nanti kena gugat atau kayak mana sih, Kena Bang? semprit Facebook. Yes, ya. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Tadi kan itu siapa ya, Bang? Kanit Kanit 2. 2 Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai. Ibtu Eko Adi. Dia bilang sudah diamankan, Bang. Kamis 14 Oktober 2021 lalu. Biasanya kalau diamankan itu udah kayak ayam sayur ya. Harusnya sih ya apa gitu ya kan, nunduk aja ya kan, ngeliat apa di bawah ya kan. Beda sama waktu malaknya ya. Iya, beda-beda. Diamankan Bang di salah satu kafe di Jalan Jenderal Sudirman. Dan pas diamankan itu tadi kayaknya pas terakhir Bapak itu ada ngomong diamankan dengan sebilah pisau yang diletakkan di pinggang yang memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Segini pisaunya. Iya, kayak pendekar ya. Ya ngapain coba bawa pisau? Kan nggak boleh bawa benda tajam sembarangan Zaman juga, sekarang Bang. kayak gitu. Iya kan? Kafenya juga yang saat penyergapan ya yang diamankan ini nggak jauh dari lokasi kejadian sebelumnya, yang tempat dia palak, Bang. Ya udahlah, digeledah dapat pisau, ya udah, gitu, Bang. Dan hal ini dilakukannya agar menjaga ketertiban yang ada di Kota Tanjung Balai, sekaligus memerintahkan program Kapolri terkait dengan aksi premanisme. Iya, Kapolri sudah menginstruksikan sikat preman kan. Ya, sikat lah, tapi jangan sikat sebentar aja, Jangan pelan-pelan. rambutnya yang Ya, disikat. jangan sikatnya pelan-pelan. Maunya ada efek jerah. Jangan hanya tanda tangan, minta maaf, habis itu dilepas. Iya, kan buktinya nih. Ya, Daerah-daerah lain akan mencontoh ini sepertinya. supaya bisa diproses, kita harap korban-korban ini melapor. Iya, kan memang awal untuk pemrosesan harus ada laporan dulu kan, Iya. karena perbuatan tidak menyenangkan gitu kan, Bang. Kita tanya ke Alif wartawan yang kita. sudah ada di lapangan. Halo Alif. Ya halo Bang, selamat sore. Selamat sore Kak Yuta, selamat sore Mas sore, Tajli. Alif. Udah Waduh. agak rapi rambutnya. Seger ya. Lagi di mana, Alif? Ini baru pulang dari TKP Kak, namun lokasinya tutup. Lokasinya tutup. Ya, kafenya tutup. Oke Alif, bisa dijelaskan kronologinya Alif? Ya, terima kasih Bang Tajli. Diperkirakan tanggal 11 hari Senin kemarin terjadi pemalakan di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7, Kota Tanjung Balai, di mana seorang pemuda meminta uang sebesar 500.000 kepada pemilik kafe dengan alih-alih uang preman gitu Bang, uang pemuda setempat. Besar juga Namun dikarenakan tidak dikasih oleh pemilik kafe, pelaku mencoba untuk menikam seperti itu Bang. Maksudnya ingin menodongkan pisau. menodongkan pisau seperti itu Mengancam Bang. lah ya. Mengancam. Seperti itu Bang. Oke.
ini kan apakah ini pemalakan yang pertama kalinya atau sebelumnya sudah ada Udah sering atau dikasih tiap bulan gitu? minta setoran gitu? Ya bang, berdasarkan keterangan dari tadi tetangga-tetangganya bang, bahwasanya pemuda ini sudah biasa bang untuk meminta-minta seperti itu bang. Namun karena sebelumnya sudah diberikan bang, namun pemilik kafe tidak ingin lagi memberikannya bang, sehingga dia mengancam bang akan merusak seperti itu bang, ataupun ingin Berarti menikah udah bang. keenakan lah ya. Iya, Biasa berarti udah dikasih. sekali dikasih. Ini nggak dikasih. Nah, korbannya melapor nggak, Liv, atas kejadian ini? Korban belum melapor bang, karena aksi viral, sehingga polisi melakukan pencarian bang terhadap pelaku bang, seperti itu bang. Oke, kira-kira nanti ini tersangkanya kalau misalnya dilaporkan kena pasal apa ini, Liv? Yang saat ini dikenakan pasal kepemilikan senjata tajam kak. Itu di pasal 2 ayat 1 kak. Penggunaan senjata tajam ya, pengancaman tadi gitu ya, pengalaman juga. Iya, lah Kak, kan, benar. Bang. Jadi ini kan korban belum pasti melapor. Nah, Iya. ada imbauan dari Kanit atau gimana, Liv? Ya bang, ini kebetulan kan saat ini di Polres Tanjung Balai sedang melakukan operasi pekat nih bang, penyakit masyarakat, sehingga hal-hal seperti ini bila terjadi di suatu daerah, mereka mengatakan tolong dilapor ke polisi bang, maka akan dilakukan Iya. pengajaran terhadap pelaku, seperti itu bang. Biar bisa diproses ya. Iya. Iya Bagus bang, nih. agar bisa diproses bang. Operasi pekat, judi segala ya Iya, kan, Bang? semua penyakit masyarakat. Iyalah, penyakit apa lagi enggak bercanda. Alif, berarti kita tunggu aja laporan dari ini Iya, ya. perkembangan dari kasus ini, apakah korban melapor atau Tapi gimana? tunggu dulu, ini kafenya kafe yang memang karena untuk uang 500.000 Bang, untuk uang keamanan tuh cukup besar ya, Alif ya. Ini apakah kafenya kafe yang tergolong ramai, laris atau kafe yang biasa-biasa aja? Ya kalau dibilang kak, ini seperti warung-warung apa kak, tengah malam gitu kak, persinggahan bus-bus seperti itu kak. Oh, jual Indomie goreng, mie goreng gitu ya? Iya bener bang. Rest area lah ya kan, rest. Aduh, 500.000 untuk Besar lah ya. skala yang jualan cuman makanan instan lah kita bilang ya Bang. Aduh. Tapi dia memang Keterlaluan. beroperasi sendiri ya, Liv ya? Iya bang, pelaku beroperasi sendiri bang. Dia main tunggal atau memang mengatasnamakan OKP atau Iya. gimana? Sebenarnya gini nih bang, si pelaku ini bang pendatang dari si borong-borong. Oh. Wow. Namun mengaku-ngaku anak daerah situ bang, kalau dibilang daerah sini Batu Tujuh bang, seperti itu. Sehingga dia mengatasnamakan pemuda setempat untuk mengambil uang 500.000 tuh bang. Oh gitu. Oke, berarti tapi akhirnya saat itu dikasih kan duit itunya? Enggak dikasih. Enggak dikasih. Nggak dikasih. Walaupun diancam Makanya tuh nggak dia dikasih ngamuk, iya. Oke lah. Oke, Alif. Terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Liv. Sama sore. Oke bang, Alif. terima kasih. Selamat sore kak, selamat sore bang Tajri. Yo. Selamat sore Medan. Nah, tuh kan Bang. Ya ampun Bang, untuk tingkat warung-warung Indomie, warung-warung mie instan. Iya. Iya kan? Yang beroperasi tengah malam 500.000. Kayaknya waduh. Iya, zaman sekarang kan susah kali 500.000 itu. Bang, tapi ya Bang, sebenarnya kan Bang, kalau ini tidak dibenarkan sih tindakan premanisme ini, tapi kadang-kadang kan banyak tuh warung yang memang ya sudahlah ya kan, tapi ngasihnya seikhlasnya gitu. Ibaratnya kayak sama kan tuh malam tuh Bang, kan dia kalaupun dia pemuda setempat pasti dia sering kayak keliling-keliling situ, saling bantu menjaga keharmonisan Ini pula bertetangga. memang pendatang dia. Nah, pendatang ngaku-ngaku pula dan minta jumlah yang besar. Nah, itu benar pemalakan. Kalau misalnya orang warungnya sukarela tadi dengan dasar ya udah bantu-bantu jaga ya Dek. Misalnya gitu kan malam tuh Bang. Iya. Siapa kejahatan kan kebanyakan di saat malam hari. Bisa jadi mobil Ada datang. kontribusinya ya. Iya, di dan situ. Dan sukarela. nggak sebesar itu. Iya, dan sukarela lagi nggak sebesar itulah Bang. Pandemi gini orang tuh makan di warung pun pokoknya orang ngeluarin duit tuh apalah pakai mikir lah, difilter dulu bener-bener. Iya. Jadi dengan uang 500.000 itu sangat keterlaluan dan aksi premanisme ini tuh kan menular kayak Iya, penyakit. Kembali lagi kita ingatkan supaya korban membuat laporan Iya. supaya bisa diproses secara hukum. Iya, yes, supaya juga yang daerah lainnya please jangan mencontoh ya. Nanti ketika udah yang ada di door ya kan, baru ciut. Tadi untung dia bilang nggak mengatasnamakan OKP ya. Iya, baru kali inilah. Iya, biasanya Main bawa tunggal nama dia. besar, nama besar OKP ya kan. Main tunggal lah Bang, dia pun karena dia ternyata orang luar ya. pendatang ya kan. Nggak kenal seluk beluknya Tanjung Balai. Ya udahlah, kita dari Tanjung Balai
mau berangkat lagi, tapi sebelum kita berangkat ke Medan, lagi Pasti nih Bang. ngopi dulu. Iya dong, kita ngopi dulu lah biar seger sedikit ya. Setelah yang satu ini. Tuh Bang, panas-panas ya kan. Karena Cuaca Medan panas sekali kan Bang, bingung. panas sekali. Kadang nanti hujan deras tiba-tiba, tapi kalau panasnya terik kali rasanya Bang. Pernah sampai berapa derajat ya Bang? 35,5. Hah, ya ampun 35 kalau suhu badan Telur aja. ditaruh di atas mobil bisa telur mata sapi ya. Iya ya, hemat gas ya. Tapi dia di tengah panasnya cuaca Medan ya, enaknya Minum hawi kopi yang ya dingin. dong, yang Karena cold rasanya gitu. tetap strong. Pokoknya kalian ya recommended sekali nih Awi Coffee nih. Mau kalian buat panas ataupun dingin, tetap enaknya sama, strongnya sama ya. Dan kami terima kasih kepada Awi Kopi, Iya. ya kan? Terima kasih Ko Awi. Telah mendukung acara-acara di Tribun Medan. Oke, nah kita ke berita ketiga tadi Bang. Berita ketiga sebenarnya berita baik. Iya. Kebijakan dari pemerintah Kota Medan untuk mengadakan Penertiban lah kita bilang ya. e-parking. Iya, buat lebih jadi praktis. Terobosan. Iya, buat lebih jadi praktis juga Bang. Ketika kita nggak punya uang kecil, ya kan kadang-kadang gitu Iya. Bang, gara-gara uang kecil aja males sekali mecahin duit ini gitu Karena kan. zaman sekarang kan dompet digital. Yes, Walaupun e-wallet. nggak ada uang pecah, kita Iya. di sini bisa dipecah-pecahkan kan. Jangan HP-nya Iya. dipecahin. Tagihan 3.000 pun kan bisa kan. Bisa. Ya itulah fungsinya e-wallet ya kan Bang. Nah, zaman sekarang udah canggih ya Papa, harus juga kita berpikir lebih maju ya dan lebih efisien, lebih praktis. Nah, ini dia Bang. Terobosan dari Pemko Medan. Nah, Pak Wali Kota Medan, Bang Bobs ya, udah Pak Bang lagi nggak jelas. Bang aja. Menanggapi ya, Bang Bobs bilang menanggapi unjuk rasa. Oh gini Bang, tapi dari yang ini, Kebijakan dari itu ini ada unjuk rasa kemarin. ada dari yang petugas kontra. parkir. Yes, Jukiri Medan. Tapi Bang Bobs menanggapi unjuk rasanya itu dengan ya aku lihat sih tetap santun ya, Santai. tetap santun, Santai. santai lah ya kita bilang anak Medan ya, santuy gitu. Terus dia bilang pihaknya dari Pemko Medan memberikan waktu, katanya untuk 2 hari kepada seluruh juru parkir yang melakukan aksi tersebut untuk mendaftar menjadi juru parkir di ruas jalan yang ditetapkan e-parking. Cocok kan? Cocok lah sebenarnya. Apalagi yang dikomplainkan kalau yang mereka komplainkan, oke sini kalian kita rekrut sebagai petugas parkir. Apa yang ditakutkan lagi? Karena banyak kelebihan ketika sudah menjadi jukir di tempat yang ditetapkan e-parking ini Bang. Yang pertama ya kan, ada gaji bulanan katanya. Udah Iya. jelas ya kan Bang, nggak selain bagi hasil lah ya kan. Iya. Gaji bulanan, jaminan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Waduh. Udah kayak karyawan. Iya penting loh Bang. Penting. Karena ketika kita sakit nggak tahu prediksi kapan mau sakit. Apalagi itu di jalan, rawan kecelakaan. Risikonya tinggi. Dan kalau BPJS Ketenagakerjaan berarti kayak ada jaminan hari tua, jaminan kematian, itu pasti Iya. ada di situ kan Bang ya. Makanya istilahnya sangat-sangat bermanfaat sekali kebijakan juga, ini. iya. Keuntungan yang paling besar yang dirasakan warga Medan adalah PAD-nya terjaga. Iya. Kan mengurangi kebocoran PAD itu yang Yes. jelas. Dan yang pentingnya juga kan Bang, ini kayak aku bilang tadi, selain pendapatan bulanan, pendapatan pasti setiap bulan, gaji bulan, ada juga pendapatan yang di-share dari pengutipan sehari-harinya per hari. Seperti komisi ya. Iya, tuh kan kayaknya lebih teratur. Karena gini Bang, jukir-jukir liar ini takutnya kan nanti dipalak, pasti akan ada pemalakan uang apalah gitu kan. Jadi dia nggak bisa, kalau udah ada Jatah penggajian lagi. tetap ya jatah. Kalau ada penggajian tetap ya nggak bisa ngomong dong, udah masuk ke rekening masing-masing, tinggal bisa keluar dari yang namanya pemalakan jatah-jatah itu tadi. Dan tadi benar kata Abang bilang, meningkatkan PAD biar nggak Pendapatan asli bocor-bocor. daerah. Walaupun kita pikir berapa sih parkir, Wih, tapi kali berapa unit? serem lah kalau dihitung-hitung. Kali berapa unit? Dan juru parkir kita kata Bang Bobs ya, ada 1000 sampai 1500-an. Ih, banyak ya. Banyak. Semuanya masih diprioritaskan kok selama dia mengikuti SOP, itu bisa, yang penting bisa ini
tahu mengenai sistem pembayaran digital ini, mengoperasikannya ya yang pertama ya. Tapi aku pikir sih pasti akan dibuat semudah mungkin bang, scan atau apalah gitu kan. Karena banyak juga jukir-jukir kita yang sudah berumur, sudah usianya sudah lanjut ya kan. Udah ada memang pilot projectnya di daerah Kesawan. Kita sangat dimudahkan ketika parkir mereka aturkan, kemudian dengan pakaian yang resmi kita udah nggak was-was lagi kan. Mereka jaga, kemudian pulang kita cuma scan aja udah. Barcode yang dikasih ya kan bang, kita tinggal scan. Kita nggak was-was uang itu di kantongnya atau apa lari kemana, udah jelas ke negara. Yes, dan Kepala Dinas, ini info dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis. Itu tadi sama yang dia memprioritaskan juru parkir yang ada di Kota Medan untuk tetap menjadi petugas parkir dengan sistem digital dan sudah mempekerjakan di 22 titik bang. Ini yang diterapkan e-parking ada sebanyak 80 petugas. Tadi jumlahnya 100 berapa jumlah juru parkir kita bang? 1000 sampai 1500. Nah 1500 tapi sudah 80 ya. Kita harap ya segera bertahap lah ya. Makanya yang merasa komplain tadi silakan daftar. Mereka akan diberikan upah dan juga jaminan. Ya, dan ini transparan Bang Tajli. Kenapa? Karena kata Pak Iswar dia bilang nanti akan disediakan website khusus untuk mengakses jumlah pendapatan mereka per hari dari penerapan parkir yang non tunai. Dan masyarakat juga bisa mengakses loh berapa pendapatan parkir kita. Iya, jadi kan wah ternyata dari parkir aja bisa bangun apa Bang? Bangun candi, oh enggak ding. Setidaknya jalan-jalanan fasilitas umum lain lah ya kan Bang. Ya kan, trotoar bagus, jalanan bagus, karena taman larinya bagus, ke situ juga. Gitu. Oke lah nih kita lihat video terkait berita ini. Selamat siang Pak. Kami di sini mobilnya bagian parkiran kami tidak lagi menerima tunai. Mari kita dukung program digitalisasi permohonan parkir yang dapat memudahkan transaksi kita ke depannya, sehingga kita terhindar dari pungutan liar dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. E-parking telah tersedia sebanyak 8 kawasan, 18 ruas jalan dan 22 titik. Pengemudi dukung bersama kita berkolaborasi untuk menciptakan kota Medan yang melek digital dan membangun kota ini menjadi tempat tinggal kita, rumah kita yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada pagi sampai siang hari ini di soft launching e-parking Kota Medan di Jalan Zainul Arifin. Harus tercapai, penerapan ini harus bisa kita maksimalkan baik PAD dan juga pelayanannya, itu ya. Peningkatan yang perlu ditekankan bukan hanya PAD tapi pelayanannya. Pelayanannya yang saya sampaikan banyak yang bilang kadang-kadang parkir di Medan pas masuk parkir nggak nampak uang parkirnya, pas keluar baru nampak. Nah ini yang perlu kita kembali. Nah itu tadi demo e-parking, testing bagaimana penerapan e-parking di Medan. Dan kata Bang Bobs tadi bukan sekedar untuk meningkatkan PAD, tapi peningkatan pelayanan. Jangan pas mau parkir nggak ada tukang parkirnya, pas mau keluar tiba-tiba muncul, kita pun deg-degan. Iya, udah nabrak jadinya, dulu. aduh, ya gagal untuk melarikan diri. Nah kita langsung tersambung ke wartawan kita, cantik. Halo Retin, jadi halo Hani. Ya, tampaknya baru selesai ketemu Bang Bobs ya. Iya, baru liputan Bang Bobs. Baru selesai ketemu Bang Bobs ya. Suaranya belum kedengeran. Halo Kak, sorry. Ya. Halo Hani. Tadi musik. Iya, terkait penerapan. Halo Bang Tazli, Kak Yuta. Ya. Ya Hani, bisa dijelaskan rencana skema penerapan e-parking di Medan ini? Yes. Ya baik. Jadi tadi pagi, tepatnya hari Senin 18 Oktober 2021, Wali Kota Medan dan juga Dinas Perhubungan Kota Medan telah meresmikan 22 titik penerapan e-parking di Kota Medan. Jadi penerapan e-parking ini atau juga berarti pembayaran parkir non tunai atau cashless. Nah, jadi e-parking atau pembayaran parkir non tunai ini sebenarnya sebelumnya telah diuji coba juga di kawasan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Balai Kota. Jadi selama ini sekitar hampir 3 bulan Dinas Perhubungan sudah menjadikan kawasan Ahmad Yani dan juga Jalan Balai Kota atau juga khususnya kawasan Kesawan itu sudah diterapkan
pembayaran parkir non tunai, dan saat ini Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memperluas penerapan e-parking di 22 titik. Termasuk diantaranya ada Jalan Zainul Arifin, Jalan Setiabudi, Jalan Pandu, dan beberapa titik lainnya begitu Pak. Jadi apa perbedaannya dengan yang di Jalan Ahmad Yani? Jadi Dinas Perhubungan ini sekarang sudah memperluas cara pembayaran parkir non tunai ini. Jika sebelumnya yang di Jalan Ahmad Yani atau di kawasan Kesawan itu cuma bisa menggunakan QRIS, tapi di 22 titik ini sudah lebih luas lagi, bisa menggunakan e-tol, bisa juga menggunakan aplikasi seperti OVO, dan juga tetap bisa menggunakan QRIS begitu Pak. Oke Hani, ini kan dari Dinas Perhubungan Kota Medan kan baru diperluas sebanyak 22 titik yang mempekerjakan 80 petugas. Sementara kita kan punya katanya infonya 1000 sampai 1500-an. Nah, itu tadi gimana? Kapan lagi nih dari Dinas Perhubungan untuk melakukan perluasan titik sehingga bisa mempekerjakan? Kayak terlalu besar ya perbandingannya, 80 sampai 1000 itu banyak banget. Harusnya titiknya lebih banyak lagi kan? Kapan tuh targetnya? Baik Kak, jadi tadi memang Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis telah mengatakan kalau berdasarkan data yang mereka punya, itu juru parkir seluruhnya yang ada di Kota Medan ada sekitar 1000 sampai 1500. Nah tapi saat ini karena masih di 22 titik yang mereka pekerjakan itu masih 80 sampai 100 juru parkir. Nah jadi untuk penerapan e-parking ini sendiri, sebenarnya Dinas Perhubungan Kota Medan itu membuka peluang untuk pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Medan. Jadi untuk saat ini Dinas Perhubungan itu baru mendapatkan pengajuan dan baru juga menandatangani MOU dengan salah satu pihak swasta yang itu di kerjasamanya dilakukan di 22 titik ini. Jadi berdasarkan keterangan Kadishub Iswar Lubis tadi beliau mengatakan untuk penerapan di 22 titik ini nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu sampai Desember 2021. Kalau ini berjalan dengan baik dan lancar, rencananya nanti akan diperluas lagi bahkan sampai ke seluruh Kota Medan gitu Pak. Jadi harus dievaluasi dulu kendalanya seperti apa. Kalau misalnya berjalan baik, nanti akan diperluas lagi ke seluruh Kota Medan gitu. Setelah Desember berarti ya. Kalau untuk tarifnya apakah masih menyesuaikan dengan tarif parkir yang lama? Kalau untuk tarif parkirnya tidak ada perubahan, masih sama. Di jalan kelas 2 itu untuk kendaraan roda 4 itu masih 3.000 dan 2.000 dan untuk kendaraan roda 2 itu 1.000 dan untuk di jalan kelas 1 itu roda 3 2.000 dan roda 4 2.000 dan kendaraan roda 2 itu 1.000. Oke, Hani, kalau untuk menjadi petugas yang untuk ditetapkan di tempat e-parking, ada persyaratan khusus nggak? Atau dengan sampai umur berapa? Atau bagaimana? Persyaratan khusus untuk jadi petugas e-parking? Kalau tadi Kadishub sendiri mengatakan bahwa yang masih diprioritaskan untuk bisa menjadi juru parkir di kawasan e-parking ini sebenarnya diprioritaskan untuk juru parkir yang sudah ada sebelumnya, yang sudah bertugas di situ sebelumnya. Asalkan juru parkir ini mau mengikuti SOP yang telah ditentukan, seperti menggunakan peralatan digitalisasi yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan juga pihak swasta begitu. Oh, berarti nggak ada persyaratan khusus lah ya. Yang penting ngerti SOP sama mengerti tentang sistem pembayaran digitalnya ini. Nah, kalau jam kerjanya bagaimana nih? Adakah pembagian shift dari pagi sampai sore atau sore sampai malam gitu? Ya, baik Bang. Jadi kalau untuk penerapan e-parking ini juga dibagi jadi 2 shift di masing-masing 22 titik wilayah ini. Untuk shift yang pertama itu dari pagi sampai siang jam 3 sore, sementara untuk yang shift kedua itu dari sore sampai malam sekitar jam 8 malam gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini kan sangat sulit nih sebenarnya penerapannya. Apakah ada tim yang nantinya akan mengawasi penerapan e-parking ini? Monitoring lah gitu ya kan? Nah, kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan, per hari ini masih yang pertama kali, kami belum melihat ada pengawasan baik itu dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan maupun dari pihak ketiga yang ikut mengelola sistem pembayaran e-parking ini.
Tapi berdasarkan keterangan dari Kadishub sendiri mengatakan bahwa nantinya akan ada pengawasan khususnya dari pihak ketiga yang menaungi juru-juru parkir yang ada di 22 titik penerapan e-parking ini. Oke, satu lagi terakhir Hani, ada nggak tanda-tanda khusus untuk kita tahu bahwasanya di lokasi yang tempat kita parkir itu adalah e-parking? Kadang kan nggak hafal semua berapa titik gitu. Ada tanda-tanda khusus nggak? Nah kalau Dibikin untuk yang di 22 titik ini sebenarnya Kak, tanda khususnya tidak ada seperti marka jalan atau sejenisnya, tapi bisa dilihat dari petugas parkir yang menjaga parkir di situ. Karena juru parkir yang diletakkan di 22 titik penerapan e-parking ini menggunakan rompi khusus, ada tulisan lah ya. parkir dan juga ada menggunakan alat khusus untuk pembayaran digital itu seperti mesin untuk edisi scan e-tol itu yang dikalungkan di lehernya. Oh oke. Dress code khusus ya kan? Ih keren ya. Lebih rapi kan Iya kita lebih lihat di rapi. Kesawan itu. Benar-benar keren. Oke Hani, Oke, terima Hani, kasih thank you. laporannya. Selamat bertugas kembali. Informasinya. Selamat sore. Baik, selamat sore Bang Fazli. Kak Yuta. Kak Yutanya belakangan. Kak Yuta. Tapi nggak apa-apa Bang. Tapi ini ya apa ya? Membuat Angin kita baru. semangat. Iya angin baru Iya. buat jadi lebih terorganisir Bang. Selama ini kita merasa Jikir-jikir. dirampok walaupun 2000 kan. Iya, masalahnya Bang, mau fotokopi aja lah dulu misalnya. Mau fotokopi cuma 500 loh. Parkirnya 1000 pakai sepeda motor. Parkirnya 2000 atau nggak jadi beli. Dan kita was-was. Meninggalkan Karena nggak ada sepeda kartis- motor atau bukan mobil. gitu. Jadi nggak ada kartisnya. Kemudian kita merasa kayak dirampok kan. Masuk ke kantong, ini masuk ke negara atau ke kantong kan. iya, harusnya kalau beda lagi kalau misalnya kita memang ikhlas karena memberi nyumbang atau ya kan donasi. Tapi kan Bang, banyak loh Bang kemarin nggak tahu lah belakangan ini banyak atau enggak ya kasus-kasus yang misalnya hilang sepeda motor atau mobil. Kadang-kadang tukang parkir juga nggak mau disalahkan karena Iya, itu. belum lagi upgrade harga kan. Iya, tiba-tiba. Ada titik rame dikit Bang, 5.000 Bang karena ada acara ini Bang. Langsung di-upgrade harganya. Atau sebelum kita balik kita masih baru parkir, Kak bayar parkir duluan Kak. Iya. Nanti Habis kok itu ditinggalnya ya. habis itu ditinggal nanti kok aku keluarnya gimana? Kan baru belajar naik mobil. Sekali pulang tengok mobil awak sendiri di tengah jalan. Rupanya tempat parkirnya dadakan itu Bang Iya. dibuat ya kan. Rekayasa tempat parkir. Aduh, tapi keren ini ya kebijakan Iya. Pemko Medan. Banyak terobosan yang membuat kita maunya dari dulu lah kayak gini Iya, gitu aduh kan. Bang Bobs. Memang jiwa muda kali. Kalau Iya. untuk yang kayak gini kita apresiasi. Ya lah. apresiasi lah, tapi bantu Bang Bobs buat yang misalnya tadi ya kasus-kasus mau di pemerintahan atau apa, Bang Bobs juga turun tuh Bang di kecamatan, kelurahan, orang susah ngurus ini tuh, ya itu juga lah ya. Oke, sudah terbenahi sepertinya Kota Medan sedikit demi sedikit mulai dari jalan. Enggak Bang, jalan menuju jalan. rumahku juga. Iya, Marelan lah belum. Iya, nih. Memang Tolong itu Bang, jalan- sampaikan aspirasi ya Bang. Sebenarnya kita sadari diri kalau kita yang mengerti Iya. itu jalan provinsi memang. Oh, Harus ada iya. koordinasi dengan pemerintah Pemprov. provinsi dan balai jalan. Oke. Tapi ya kita berharap jalan Titi Pahlawan Marelan itu Itu jalan apa? hancur Provinsi kali. atau kota? Provinsi. Aduh. Itu jalan Pak provinsi Ed, atau oke nasional? gitu ya. Kita nasional. aduh ya semoga lah ya disampaikan ya kan ke yang apalah yang bersangkutan. Amin. Amin. Dan aduh keren nih tukang parkir kita udah pakai rompi. Iya. Dan Bang yang pakai rompi bukan tukang parkir aja. Jadi Yang jualan koran kita juga pakai rompi loh udah Bang. lama. Udah lama ya. Makanya keren udah lama kerennya ya kan. Dan ini kita apresiasi sekali. Mudah-mudahan 1000 tadi sampai 1500-an itu bisa mendaftarkan diri jadi juru parkir yang di tempat e-parking biar lebih terjamin pendapatannya juga, terjamin juga kehidupan kedepannya, jaminan kesehatannya segala macam, Dan ketenaga kerjaan. gini misalnya Tribuners nanya nih, muncul pertanyaan. Kalau kita nggak ada dompet digital gimana Min? Gimana nih? Kalau nggak salah kemarin udah pernah kita tanyain ya Bang ya. Udah pernah sih. Jawabannya? Aku yang menjawab sendiri. Jawaban karena Abang kan saat itu yang Iya. Islam merasakan hal itu gimana? Biasanya kita bilang nggak ada Jadi nih saldo gitu saldo lah. OVO. Kita kasih tunai ya, tapi Iya. kita pastikan. Oh bisa Pak. Yes. Kita tanya dulu.
dia pakai saldo dia. Pakai gitu. saldo dia. Tapi kita pastikan dia men-scan itu. Men-scan ya sebenarnya sih iya sama kayak supaya masuk ke situ. tetap ke PAD juga. Jangan kantong. Ya tapi kalau kita bilang kalau misalnya tidak ada saldo di suatu aplikasi e-wallet itu wajar. Tapi kalau nggak ada aplikasinya jarang-jarang orang nggak akan ada orang yang nggak pernah ada aplikasinya. Karena sudah diperluas bang dari QRIS sampai tadi kata Hani OVO bisa, mungkin GoPay bisa nanti. Untung aku apalagi baru download OVO semalam. Waduh, abang nggak memanfaatkan ini ya. Promo-promo. Karena mau parkir susah kan? Yes. Oke, keren nih Kota Medan sekarang, ya kan? Nah itu tadi 3 berita kita yang top 3-nya. Mudah-mudahan ngasih informasi yang sangat-sangat berguna buat kalian tentang Kota Medan dan sekitarnya, ya kan? Dan jangan lupa follow akun media sosial Tribun Medan, ada Snack, ada TikTok, subscribe YouTube-nya. YouTube-nya ada 3 sekarang. Wow. Tribun Medan TV, Tribun Medan Official, Tribun Medan Explore. Nah, itu yang terbaru, Tribun Medan Explore. Banyak. Kalian subscribe ya, karena di situ ada apa? Ada Explore pariwisata, Explore kuliner. Wah. Dan explore banyak-banyak yang explore lain. kulinernya. Pokoknya di Tribun Explore kalian akan menemukan pengalaman-pengalaman baru dan liputan santai. Iya. Terkait pariwisata, kuliner dan yang lain lah. Hal-hal baru lah ya kan. Lama sih, cuman disajikan secara baru lah gitu biar kalian tahu. Yang pertama video pertama kita di mana tuh bang? Camping di Paropo. Jadi kalian di situ akan tahu seberapa sih ngeluarin budget kalau camping di Paropo. Karena di situ kita nggak hanya bikin maksudnya kita benar-benar melakukan perjalanannya. Jadi benar-benar ya memang realnya harganya segitu. Dan gitu. Bawa apa aja kita akan tahu. Oke, pokoknya jangan lupa untuk ikuti, follow, subscribe semua akun sosial media kita. Dan juga pantau terus tribunmedan.com. Iya, itu juga tempat berita-beritanya yang terupdate ya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara ini Bang Tajli. Iya. Dan buat kalian tetap jaga kesehatannya walaupun Kota Medan sudah di level kedua, tetap jaga prokes, kita menjaga jarak. Dan satu lagi yang paling penting. Apa tuh? Siap ini ada program unggulan Tribun Medan tendangan bebas. Ya. Saksikan di pukul 17.30. Iya, yang akan ngebahas olahraga lah pokoknya. Seputar sepak bola. Terserah mereka lah ngebahas apa Bang. Bukan urusan kita. Oke, akhir kata saya Itana Sution. Saya Tajil Muhammad. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.